Ya, masuk ke minggu ketiga, insya Allah kita akan masuk ke minggu 4, minggu final ya. Jadi ini memang lagi apa ya, minggu ketiga itu butuh lebih ini lagi, lebih apa ya, tawaduk lagi, lebih takwa lagi, karena ini sangat menentukan sekali. Seperti misalnya taraweh gitu ya kan, itu di masjid di awal penuh, di akhir sepi. Nah, yang rame di akhir itu malah justru mall gitu. Jadi ya sesuai dengan ini masing-masing lah kalau menurut saya sih. Jadi persiapan untuk apa ya? Untuk Lebaran misalnya, menghadapi Lebaran ya biasa-biasa aja sih. Seperti tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang spesial. Ya paling spesial seperti masyarakat yang lain, masak ketupat segala macam, keluarga. Terus apa ya? Biasa kita pulang kampung ke Pekanbaru, tapi tahun ini kayak sepertinya nggak mudik gitu. Alasan tahun ini akhirnya Babe memilih untuk kamu itu kenapa nih? Ya bukan masalah kerjaan aja, tapi apa ya, pengen liburan aja gitu, suasana baru. Tapi kan sebelumnya saya juga udah pulang juga ke Pekanbaru gitu, nyekar gitu ya, ke makam orang tua. Nah mungkin nantilah kapan ada waktu lagi kita ke sana gitu. Tapi kalau misalnya untuk memasuki Lebaran gitu biasanya ada hal-hal wajib atau acara-acara wajib nggak yang Babe sendiri akhirnya buat bersama keluarga di rumah? Yang wajib tuh ya bersih-bersih, hampir setiap hari juga bersih-bersih rumah gitu kan. Paling ya ini apa ya, ya nggak ada sih, paling sama aja kayak yang lain gitu, nggak ada yang khusus spesial gitu ya. Paling ya sholat Idul Fitri rame-rame bersama, berjamaah bersama keluarga gitu di masjid gitu atau di lapangan. Ya nggak ada yang spesial sih ya, soalnya nggak ada juga yang masang petasan, juga nggak ada. Tapi kalau Kecil dulu iya kali ya, waktu kecil kali, kalau sekarang nggak lagi. Tapi kalau misalnya tahun ini nggak mudik, artinya Babe akan mengunjungi kerabat-kerabat dan keluarga-keluarga di Iya, Jakarta kah? Atau Babe yang lebih menunggu aja di rumah nih untuk enggak lah kan, menerima tamu? di di saudara-saudara abang saya kan masih ada juga di Jakarta. Jadi saya yang berkunjung ke sana. Itu dari pihak istri juga ada kakaknya juga yang lebih tua. Jadi kita yang berkunjung ke keluarga yang lain gitu, yang lebih senior dari kita gitu. Jadi kita pokoknya hari Lebaran pertama nggak ada di rumah aja. Ya paling setelah kita bagi-bagi angpau buat anak-anak itu, tetangga segala macam. Habis itu kita cabut ke abang atau ke kakak pihak istri, kita silaturahmi berkumpul di tempat yang lebih tua gitu. Nah, mungkin di Ramadan tahun ini ada nggak yang akhirnya hajat Babe yang akhirnya terjawab nih? Hmm, Doa Babe yang akhirnya terjawab di Ramadan tahun ini nih? apa ya, doanya ya, ya masih diberikan kesehatan gitu ya, diberikan kekuatan, diberilah apa namanya, waktu untuk bisa apa ya, masuk di bulan Ramadan, berpuasa ya seperti yang lainnya gitu. Alhamdulillah mesti diberi kesempatan untuk itu gitu. Nah itu patut kita bersyukur gitu. Kesehatan itu penting gitu. Di tahun 2024 ini kira-kira sesuatu yang ingin Babe capai apa? Apa ya? Bisnis kah atau Babe punya Mungkin proyek lain di luar kah? nggak ada sih kayak gitu. Paling ya ngalir aja kalau saya sih, hidup aja. Yang penting ya keluarga sehat-sehat gitu aja yang penting deh. Oke. Siap. Hmm. Oke, kita mungkin minta tanggapan hal yang sampai saat ini masih sering terjadi seperti ini, remaja-remaja yang mungkin melakukan seks dengan seenaknya terus tidak bertanggung jawab. Babe melihatnya seperti apa sih? Tanggapan Babe sebagai orang tua dan juga sebagai public figure. Boleh ya, Be ya? Iya, iya. Oke, Be mungkin sebagai orang tua dan sekaligus public figure nih, Be. Tanggapan Babe soal ramai seorang pelajar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
yang terbukti membunuh bayinya yang baru saja dilahirkan, dibunuh dan dibuang hanya karena takut tertangkap pihak sekolah dan dikeluarkan. Tanggapan Babe seperti apa? Ya prihatin ya, prihatin. Ya kita, ya bisa ini kesalahan kita semua gitu, dari pihak orang tua, dari pihak sekolah, dari faktor lingkungan, pergaulan dia gitu juga, itu sangat berpengaruh juga. Ya ini adalah tugas kita bersama lah, bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Ya ini zaman ya, perubahan zaman itu terus berlanjut, pola sosial, pola pergaulan juga pasti akan berubah setiap generasinya, dan itu pasti sangat mempengaruhi dalam lingkungan sosialnya, lingkungan pergaulannya, lingkungan kehidupannya. Jadi kita nggak bisa 100% mengawasi anak-anak kita kan, bagaimana dia baik di rumah, tetapi di luar kita nggak tahu seperti apa. Nah perlu, saya pikir, pendidikan seks atau di sekolah itu sangat penting saya pikir. Tapi bagaimana cara penyampaiannya seperti apa gitu. Itu yang penting. Untuk kemudian dari segi agamanya juga, bagaimana bisa diterapkan sejak dini gitu kan. Yang kadang kita nggak tahu juga bagaimana pendidikan agamanya bagus, kemudian di luar jangkauan kita terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya semoga kedepannya moral dan etika keluarga kita, anak-anak kita, dan orang tua juga termasuk, semoga bisa lebih baik lagi, dan yang sudah terjadi diperbaiki, nggak terulang lagi gitu. Gitu aja sih. Terima kasih banyak, Ya. Babe.